Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai benarkah tenaga kependidikan honorer dianaktirikan di seleksi CASN, dan berikut penjelasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tenaga kependidikan honorer banyak yang merasa menjadi anak tiri pada seleksi CASN. DPR pun memberikan tanggapannya. Seleksi CASN yang sudah dilaksanakan periode sebelumnya sempat menimbulkan kecemburuan dari tenaga kependidikan honorer. Banyak tenaga kependidikan honorer yang iri karena seleksi CASN karena guru dan tenaga kesehatan lebih diprioritaskan. Sementara untuk tenaga kependidikan honorer seperti tenaga administrasi sekolah hingga petugas kebersihan sekolah belum ada seleksi CASN yang jelas. Sehingga kondisi ini membuat tenaga kependidikan honorer merasa kurang diperhatikan dalam pelaksanaan seleksi CASN. Padahal para tenaga kependidikan honorer sejatinya juga punya peluang untuk menjadi abdi negara. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf akhirnya memberikan tanggapannya terhadap nasib tenaga kependidikan honorer di sekolah. Hal itu disampaikan Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR dengan Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia (SNWI) dan para pimpinan sekaligus anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rapat tersebut digelar di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta pada Kamis 14 September tahun 2023. Perwakilan Forum Tenaga Kependidikan SNWI dan para pimpinan sekaligus anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan sejumlah permasalahan tenaga pendidik honorer. Beberapa permasalahan tenaga kependidikan honorer diantaranya seperti belum adanya afirmasi terhadap para pengabdian dan ketidakjelasan status tenaga kependidikan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang ASN. Selain itu, tenaga pendidik honorer juga tidak bisa mendaftar ASN P3K tahun 2023 karena nomenklatur JF khusus tenaga kependidikan tidak tercantum dalam Kemenpan RB Nomor 158 tahun 2023. Dede Yusuf mendukung pembukaan formasi dalam seleksi CASN untuk tenaga pendidik honorer. Menurut Dede, tenaga kependidikan honorer juga punya peran krusial di dalam penyelenggaraan pendidikan selain guru. Kami telah membentuk 2 panja. Panja tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah, kata Dede Yusuf. Kami sudah mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berkesinambungan mengenai penyelesaian GTK atau guru dan tenaga honorer tenaga kependidikan. Mulai dari tahun 2021 sampai tahun berikutnya dengan didasarkan data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan, ujar Dede menambahkan. Sebelumnya, Komisi 10 DPR telah membentuk panja formasi GTK P3K tahun 2022 dan panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Setiap pembahasan dalam panja tersebut melibatkan mitra kerja di antaranya Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Badan Kepegawaian Negara, akademisi, dan praktisi. Dalam pembahasan panja tersebut, Komisi 10 DPR selalu mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kepastian nasib tenaga kependidikan honorer. Untuk sistem akomodir tenaga pendidik honorer menjadi ASN memang masih dihadapkan dengan sejumlah kendala.
Meski begitu, Komisi 10 DPR akan terus mengupayakan agar tenaga pendidikan bisa diikutsertakan dalam seleksi CASN tahun 2023. Harus jelas yang mau kita perjuangkan, siapa, dan kemudian linearitas. Kami pun ingin prioritaskan honorer yang mampu secara teknis. Kami lihat ada beberapa tenaga pendidikan yang perlu afirmasi khusus. Saya meyakini perjuangan belum selesai. Tentu kita akan perjuangkan. Ujar politisi fraksi Partai Demokrat itu menegaskan. Perlu diketahui, tenaga pendidik honorer berdasarkan Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan terdiri dari beberapa kategori. Adapun kategori tenaga kependidikan honorer yaitu pustakawan dan tenaga perpustakaan sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan petugas layanan khusus seperti penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.